Pengertian karya tulis ilmiah. Apa sih karya tulis ilmiah itu? Seperti tadi dipaparkan dalam sesi pematerian bahwasanya karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Ini menurut Walid, Hutarabat, dan Gultom tahun 2019. Nah, di sini karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan, yang dimana untuk mencari suatu solusi dari masalah yang ada yang dihadapi di kehidupan sehari-hari ataupun permasalahan-permasalahan saintifik lainnya dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Nah, pemecahan masalah ini tentu akan memiliki suatu teori, entah itu permasalahan sosial yang tentu dilandasi dengan teori-teori sosial, hubungan sosial, humaniora, dan metode-metode ilmiah lainnya. Nah, KTI tersebut tentu kan dibuat berdasarkan permasalahan yang ada, yang dimana setiap KTI tentu ada penelitian dan juga ada output yang berupa suatu solusi berupa ide, pemikiran, ataupun alat ataupun benda, yang dimana alat dan benda nanti ini akan menebar suatu manfaat ataupun kelebihan di masyarakat pada umumnya. Kira-kira apa sih manfaat KTI sendiri ataupun manfaat dari menulis KTI gitu ya? Manfaat dari KTI sendiri mungkin untuk diri kita sendiri sebagai peneliti itu bisa mengembangkan kreativitas, menggali lebih dalam potensi yang kita miliki, serta diri kita lebih terlatih untuk menemukan problem solving, yang mana nantinya pemikiran kritis dan problem solving ini tersebut dapat bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, untuk pengembangan akademis kita, KTI di sini dapat melatih kita untuk lebih teliti dan juga lebih selektif, serta bisa lebih mengembangkan dan juga melatih pikiran kita untuk berpikir kritis, karena KTI ini sendiri mau tidak mau mewajibkan kita dan mengharuskan kita untuk membaca sumber-sumber lebih dalam lagi. Literatur yang kita baca itu harus lebih selektif dan harus benar-benar sumbernya itu tepat dan benar gitu. Nah, untuk masyarakat pada umumnya mungkin setelah mengadakan penelitian dan KTI ini, masyarakat bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada, serta masyarakat juga bisa untuk menggunakan KTI ini sebagai acuan mereka untuk menghadapi permasalahan ke depannya, entah nanti permasalahannya yang satu jenis dengan apa KTI yang bahas ataupun berbeda, karena setiap permasalahan yang ada pasti tentu akan diangkat dan juga ditemukan solusinya oleh para akademisi yang sebagai peneliti dan juga masyarakat sebagai informan ataupun sebagai orang yang mengalami masalah tersebut. Selanjutnya, bonus karya tulis ilmiah yaitu karir menjadi mudah, dapat jalan-jalan dengan gratis, mendapatkan uang tambahan, kenal dengan banyak orang-orang hebat, dipercaya dosen, dan masih banyak bonus-bonus lainnya. Selanjutnya ada sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Mengenai tema, keterkaitan tema dengan masalah itu harus relevan. Apa yang kita angkat di dalam masalah itu harus sejalan dengan tema yang diangkat di dalam karya tulis ilmiah. Pentingnya masalah yang diangkat. Masalah sudah seperti organ penting dalam penelitian kita. Dari masalah, maka kita akan tahu bagaimana penelitian kita berjalan ke depannya. Jika kita mengambil rumusan masalah yang terlalu luas, misalnya cakupannya dunia, maka pengambilan variabelnya pun juga akan sangat sulit. Hal tersebut akan boros biaya, boros tenaga, dan juga waktu. Maka dari itu, kita harus memikirkan masalah apa yang akan kita angkat. Apakah kita sanggup untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam penelitian kita? Solusi dan penguatan. Latar belakang yang menjadi sebab munculnya rumusan masalah dengan menggunakan beberapa data dan opini yang akurat, maka rumusan masalah memiliki hubungan relevan dengan solusi yang akan dibuat, sehingga dapat dibuktikan semakin baik masalah, maka solusi juga akan mengikutinya.
sehingga pembahasan dari rumusan masalah juga mempengaruhi dari solusi yang akan ditentukan. Karena dalam pembahasan juga dikatakan adanya data-data dan fakta-fakta mengenai masalah yang ada. Jadi, solusi dapat berkembang bila rumusan dan pembahasan juga berkembang. Berkembang di sini maksudnya ialah misalnya mengalami perubahan dari suatu kemungkinan apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Selain itu, solusi yang baik juga menggunakan bahasa yang baku, menarik, masuk akal, dan dapat dibuktikan. Solusi dan penggambarannya. Solusi ialah pemecahan masalah dari rumusan masalah atau masalah yang ada dalam karya tulis. Solusi ini dapat ditulis dalam bentuk opini dan data-data yang Selanjutnya yaitu ke bab 2. Bab 2 ini terdiri dari kajian teori. Tinjauan pustaka merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah. Peneliti harus memaparkan kajian yang mendalam tentang teori yang terkait dengan penelitian. Adapun beberapa prinsip tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, konsep-konsep, teori, dalil, hukum, model, dan rumus utama, serta turunan dalam bidang yang dikaji. Kedua, peneliti terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek, dan temuannya. Ketiga, posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya yaitu adanya metode penelitian. Adapun 4 pendekatan dalam metode penelitian yang harus dilakukan. Metode mana yang cocok dengan riset yang sedang kita lakukan? Yang pertama ada kuantitatif, kedua ada kualitatif, ketiga ada mixed methods, dan keempat ada research and development. Yang pertama ada metode kualitatif. Ialah sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai suatu teori. Ciri-ciri dari metode ini adalah yang pertama, metode ini umumnya menggunakan atau menginterpretasikan datanya dengan kata-kata dalam bentuk narasi. Yang kedua, metode ini merupakan metode baru dan metode artistik. Yang ketiga, metode ini digunakan untuk menemukan teori baru dan biasanya masalahnya bisa berubah karena belum jelas. Yang keempat, kebenaran dan keabsahan datanya diperoleh dengan berbagai metode, yaitu yang pertama ada metode observasi partisipan dan yang kedua ada metode wawancara mendalam. Yang kelima, pendekatan ini tidak dapat digeneralisasikan, tetapi hasilnya masih dapat menjadi sebuah rekomen. Kemudian yang kedua ada metode kuantitatif, merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menguji sebuah teori dengan dilengkapi dengan data yang berupa angka dan pengolahan statistik. Ciri-ciri dari metode ini adalah yang pertama, metode ini merupakan metode tradisional dan ilmiah yang bersifat rasional, objektif, terukur, sistematis, dan empiris. Yang kedua, umumnya permasalahannya sudah ditemukan dengan melakukan pengamatan langsung atau dari hasil penelitian orang lain. Yang ketiga, umumnya menggunakan data dengan perhitungan statistik dan angka. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah metode ini dapat digeneralisasikan. Lalu yang ketiga ada mixed method, yaitu pendekatan dengan mengkombinasikan atau mengasosiasikan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, mixed method itu dia kurang dikenal karena dia baru dikembangkan. Orang-orang itu kebanyakan kan taunya metode kualitatif atau metode kuantitatif saja gitu. Padahal sebenarnya ada metode yang menggabungkan dua metode tersebut. Nah, dari penggabungan dua metode ini ada dua biasanya, ada dua model penelitian. Yang pertama ada model sekuensial, adalah suatu prosedur penelitian di mana peneliti mengembangkan hasil penelitian dari satu metode dengan metode yang lain. Bila urutan pertama menggunakan metode kuantitatif dan urutan kedua menggunakan metode kualitatif, maka metode tersebut dinamakan metode kombinasi
sequential explanatory. Kalau sebaliknya namanya sequential exploratory. Lalu model yang kedua ada model konkuren atau merupakan prosedur penelitian di mana peneliti menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif agar diperoleh analisis yang komprehensif guna menjawab masalah penelitian. Lalu selanjutnya metode multimetode dalam pengumpulan data, karena dia kan menggunakan dua metode gitu. Bisa milih kita mau pakai yang mana atau kita cenderung yang mana. Misalkan mau pakai triangulasi atau mau kita dominannya di kuantitatif atau mau kita dominannya di kualitatif atau mau kita setarakan antara dua model penelitian itu. Lalu yang ketiga ada keterbatasan dengan satu metode. Lalu yang keempat ada angka dan narasi, yaitu statistik dan penggunaan narasi untuk memaknai secara mendalam dan komprehensif. Lalu yang kelima itu kompleks. Nah, selanjutnya ada metode research and development, yaitu penelitian untuk menghasilkan dan menguji keefektifan suatu produk. Biasanya kalau research and development ini dia durasi penelitian itu lebih lama dilakukan karena harus melewati beberapa tahapan. Seperti yang akan dijelaskan di bawah, dia itu multi-year. Karena langkah-langkahnya itu langkah-langkah yang banyak dan juga perlu diuji. Langkahnya ada potensi masalah, ada pengumpulan data, ada desain produk, ada validasi desain, ada revisi desain, lalu lanjut ke uji coba produk, lanjut lagi ke revisi produk, lalu lanjut lagi ke uji coba pemakaian, lalu lanjut lagi ke revisi produk, dan terakhir diproduksi secara massal. Karena kalau sudah diuji, sudah direvisi, lalu diproduksi secara massal, berarti itu sudah teruji efektif. Nah, lalu banyak dilakukan di ilmu alam dan teknik. Lalu yang ketiga ada aplikatif. Jadi setelah melewati banyak langkah, setelah melewati banyak tahapan, penelitian dan revisi, lalu dievaluasi lagi, lalu diproduksi secara massal, itu tandanya sudah efektif dan bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat luas karena bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Itu bisa bentuk media pembelajaran kalau buat lulusan pendidikan atau aplikasi-aplikasi yang berguna nanti di masyarakat. Nah, selanjutnya ada struktur metode penelitian. Dapat diuraikan dengan narasi yang mengalir, paragraf, ataupun poin-poin. Di sini mencakup yang pertama ada metode. Metode ini berisikan pendekatan yang kita gunakan, metode dan desain, dan tujuan penelitian. Yang kedua ada partisipan. Ini mencakup populasi, sampel, subjek, informan, ataupun lokasi. Lalu juga mencakup teknik sampling yang kita gunakan, yaitu acak, bertujuan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada alat ukur atau instrumen dan material. Dan di sini isinya tes atau non-tes, kemudian lembar observasi, pedoman wawancara, soal tes, dan sebagainya. Lalu mengacu pada aspek yang diukur. Yang keempat, ada prosedur, yaitu menguraikan secara detail alur pelaksanaan penelitian, misalnya pada tahap awal, pada tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Nah, fungsinya ini agar dapat diadaptasi oleh orang lain. Yang kelima, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, di sini berisikan observasi, angket, tes, ataupun sebagainya. Lalu yang keenam, ada analisis dan keabsahan data. Ini mencakup statistik deskriptif, inferensial, itu untuk kuantitatif, kemudian untuk kualitatifnya ada grounded theory. Lalu juga mencakup keabsahan, yaitu triangulasi, member check, ataupun pengamat lain. Hasil yang pertama, menjawab rumusan masalah dan berkaitan dengan tujuan. Yang kedua, gunakanlah tabel, gambar, grafik yang sesuai dan logis agar dapat dipahami. Yang ketiga, uraikan secara ringkas, interpretatif, objektif dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Pembahasan pertama,
Analisis hasil yang diperoleh secara komprehensif sehingga memunculkan teori ataupun generasi yang baru. Yang kedua, kaitkan dengan penelitian relevan baik hasil yang serupa, mendukung, ataupun kontradiktif. Yang ketiga, pembuktian hasil yang diperoleh. Nah, selanjutnya yaitu bab penutup. Bab penutup ini berisikan yang pertama ada simpulan, yaitu sintesis dari hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, bukan pengulangan pada temuan. Yang kedua ada rekomendasi, yaitu menguraikan saran untuk kajian selanjutnya berdasarkan temuan dan pembahasan. Yang ketiga ada implikasi, yaitu menguraikan dampak temuan. Yang keempat ada limitasi, yaitu menguraikan batasan penelitian berdasarkan aspek yang diteliti, temuan, dan penelitian dapat dikembangkan selanjutnya.